Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman peternak di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kali ini saya akan memberikan informasi perbedaan atau ciri-ciri kambing Etawa dan Jawa Randu atau Bligon ya. Jadi teman-teman, perbedaan kambing Etawa terus sama Bligon ya, serupa tapi tak sama. Buat para peternak pemula ya, seringkali dibuat bingung apa perbedaan kambing jenis Etawa ya, Jawa Randu, PE ras Kaligesing dan Bligon ya. Semua seringkali bercampur aduk hingga sulit dipahami. Ya, sejatinya ketiga jenis kambing tersebut memiliki satu kemiripan dan garis keturunan yang sama. Ibarat kata serupa tapi tak sama gitu ya teman-teman. Berikut ini rangkuman perbedaan kambing Etawa dan Bligon ya. Kambing ini paling populer dibudidayakan di Indonesia, terutama untuk skala kecil hingga bisnis, baik untuk pedaging maupun skala kontes ya. Pertama kita harus memahami dahulu induk utama kambing Etawa yang jadi cikal bakal kemunculan jenis Jawa Randu atau Bligon dan jenis Sinduro ya, atau PE ras Kaligesing. Yang pertama adalah kambing Etawa Kaligesing yang kali ini akan saya sampaikan ya. Kambing Etawa ya, teman-teman, sebenarnya berasal dari India ya. Kambing Etawa itu sebenarnya berasal dari India dengan nama lain Jamnapari sekitar tahun 1930-an. Kambing Etawa ini masuk ke Indonesia ya, tepatnya di wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, provinsinya Jawa Tengah. Nah, di Jawa sendiri terdapat jenis kambing lokal yang biasa disebut Jawa Randu atau kacang. Nama kambing Jawa Randu sendiri teman-teman juga memiliki banyak sebutan ya, seperti Bligon ya, Koploh ya, Kacukan dan Gumbolo. Nah, itu nama-nama kambing Jawa yang ada di pelihara di Indonesia. Oke, tidak heran bila persilangan kambing Etawa di Kecamatan Kaligesing disebut sebagai Etawa Kaligesing. Sementara sebagian ada yang menyebut persilangan Etawa di Kaligesing juga bernama Etawa Jawa Randu ya. Nah, biar tidak bingung antara nama daerah dan jenis lokal yang dikawinkan silang, jenis ini sederhananya disebut kambing PE atau peranakan Etawa. Nah, sekarang kalau tadi kambing Etawa Kaligesing, lah yang berikutnya adalah
saya jelaskan ini peranakan etawa atau PE. Kalau kambing saya itu sebelah sana ya, yang warnanya putih sama merah ya. Nah, ini memang kambing saya dekatkan supaya teman-teman tahu ini yang merah ini adalah kambing Blikon. Nah, yang putih kepalanya merah itu adalah kambing perenakan etawa atau PE. Penjelasan dari peranakan etawa atau PE. Kambing PE merupakan hasil persilangan antara jenis kambing lokal Indonesia dengan etawa. Ya, teman-teman, bila kambing kacang dikenal memiliki postur tubuh kecil namun sangat kuat menghadapi iklim tropis di Indonesia. Sedangkan etawa itu sendiri berasal dari India ya tadi ya. Dengan nama populer lain Jamnapari, dikenal memiliki postur besar. Hasil kambing PE mendapatkan dua-duanya dari keunggulan jenis kacang dan etawa. Ya, ini kacang etawa ya teman-teman. Kambing PE jantan memiliki postur tinggi ya. PE jantan itu 90 sampai 127 cm dengan berat hingga 91 kg. Sementara kambing PE betina rata-rata tingginya hanya 92 ya. Rata-rata cm dengan bobot 63 kg ya. Oke, sementara itu seberapa populasinya atau berapa besarnya populasi kambing yang ada di Indonesia, kambing loh ya, bukan domba ya, kambing, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat populasi kambing pada tahun 2021 teman-teman di Indonesia mencapai 19,23 juta ekor, naik 2,89% dibanding tahun 2020. Bila ditinjau dari data statistik, jumlah populasi kambing di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2011 ya teman-teman. Apalagi pandemi ini, awalnya orang-orang yang tidak kenal kambing akhirnya memilih untuk menggeluti kambing seperti saya ya teman-teman. Saya dulu di awal-awal pandemi itu memilih untuk menggeluti usaha peternakan ya, karena tidak bisa kemana-mana. Sedangkan kalau kita ternak kambing itu ya paling kita keluar rumah itu ke lahan untuk mencari pakan ya teman-teman. Oke, sekarang saya jelaskan tentang kambing Jawa Randu atau Blikon seperti warna merah ini ya. Ini agresif banget karena ini sama-sama jantan ya, tapi masih sangat muda. Yang ini, yang merah ini, Blikon ini masih umur di kisaran 8 bulan 9 bulanan kurang ya. Sedangkan kambing kacang teman-teman merupakan jenis lokal asli Indonesia yang terkenal. Ini kambing kacang ya, belum ke Blikon ya. Ya, adaptif dengan iklim tropis. Kambing ini juga banyak ditemukan di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Ya, misalkan Malaysia, Filipina. Selain adaptif, kambing kacang juga terkenal memiliki produksi terbaik. Ya, kambing kacang ya. Nah, kita ke kambing Blikon. Dari mana? Ya, asalnya kambing Blikon saya ini teman-teman ya. Ya, tadi kambing kacang itu banyak kita temui di Asia Tenggara. Ya, asal mula dari kambing Blikon ini dari mana teman-teman? Nah, teman-teman saya jelaskan ya. Induknya atau ibunya kambing saya ini yang warna merah ini ya teman-teman ya. Ini
hasil silangan dari Jawa Randu dengan PE ras kali gesing. Nah, saya masih ingat, ini miliknya teman saya ya. Terus setelah keluar induknya kambing saya ini, induknya ya, ini ngomong masih induknya. Terus kemudian keluarlah induknya ini Bligon, ya Bligon, karena silangan PE dengan Jawa Randu. Nah, setelah dijual ke saya ibunya ini saya minta untuk mengawinkan dengan pejantan Bligon. Nah, pejantan Bligon yang keturunannya atau pejantannya atau bapaknya itu ya sama dengan kambing Bligon saya ini. Ini bapaknya. Nah, ini ya bapaknya kambing saya yang warna merah itu dengan ini itu sama bapaknya ya. Nah, ini bapaknya sama dengan ini. Nah, kemudian dijual ke saya, keluarlah pejantan Bligon saya ini. Nah, ini Bligon saya ini Bligon ya teman-teman. Posturnya tinggi, ya hampir mirip dengan PE ya. Nah, nanti saya jelaskan ciri-ciri Bligon dan PE. Nah, kalau tadi ya, yang penjelasan tadi itu referensinya adalah dari kualitas dan produktivitas jurnalis Litbang Pertanian. Kalau referensi saya tadi ya, ini saya berikan ciri-cirinya ya, kambing Bligon dan kambing PE. Kalau kambing PE saya ini ya teman-teman, nah ini dulu PE ya, ini kambing PE saya ini saya beli langsung dari Kali Gesing ya, dari Kali Gesing. Ini langsung saya beli Kali Gesing, masih kecil ya, besarnya segitu saya beli ya, masih segitu terus saya beli. Nah, sekarang udah umur 1 tahun, ini lebih sedikit ya. Lah, ciri-cirinya PE ras Kali Gesing itu seperti ini, bulunya lebat, terus apa itu, ekornya itu tegak, nah, kaki-kakinya besar tinggi ya. Terus yang sangat membedakan itu kepalanya ini cembung ya, kepalanya ini cembung. Nah, kepalanya ini cembung. Terus yang paling mendasar itu adalah telinganya teman-teman ya, telinganya itu melipat ya, panjang lipat ya. Ini lipatannya, ini lipatannya ya, lipatannya seperti ini ciri-cirinya ya, lipat. Rewosnya ya, ini rewosnya, matanya itu sipit ya. Nah, terutama yang membedakan itu di telinganya ini teman-teman ya, di telinganya ini ya, panjang terus melipat. Nah, itu cerita apa itu ciri-cirinya seperti ini, bulunya rewos tinggi ya. Nah, itu loh lipat ya, itu ciri-ciri kambing PE ras Kali Gesing. Nah, matanya sipit, kepalanya cembung, telinganya melipat, bulunya rewos ya. Terus biasanya itu pola warnanya seperti ini ya. Nah, bulunya ini belakang itu warna putih. Nah, terus kepalanya itu ada yang hitam, ada yang merah. Lah, ini yang ketepaan warna
merah. Itu ciri-ciri PE ya teman-teman. Kalau yang lainnya sama ya, tadi yang postur dan lainnya. Nah, terus sekarang saya kasih tahu ke bligon saya ini. Nah, ini bligon saya ini umurnya masih sangat belia ya. Ini masih umur 8 bulan jalan ke 9 ya. 8 bulan masih lebihnya sedikit, 9 belum ada. Ciri-cirinya ya, posturnya itu panjang, bulunya rewesnya hanya di belakang ya, virusnya di belakang. Beda dengan ini ya teman-teman, kalau ini bulunya itu lebat ya. Kalau kepala, nah itu hampir sama ya, cembung juga, tapi cenderung loh kalau kepala Jawarandu bligon ini tidak seperti PE yang sangat cembung ya. Nah, ini agak cembung tapi tidak terlalu cembung. Terus dadanya itu ya sama, lebar juga. Ini juga lebar, lambirnya juga panjang ya, berjanggut juga, ini juga sama. Nah, yang membedakan mendasar itu di telinga. Nah, telinganya ini bonggol ya teman-teman. Nah, ini bonggol, tidak ada lipatan ya, terus pendek ya, tidak ada lipatan lah, itu toh dilihat, kelihatan toh, tidak melipat ya, tidak melipat. Terus cenderung bulunya itu yang rewes hanya tertentu ya. Nah, itu belakang, depan. Nah, terus posturnya itu panjang, jingkrang, tinggi. Nah, itu ciri-ciri bligon. Nah, bligon ini ya telinganya tahu beda tahu dengan yang PE itu ya. Nah, itu lempit ya. Nah, ini koploh. Nah, kalau teman-teman ingin membibit itu harus tahu dulu induk dan pejantannya itu dari mana. Ini pada tidak berisi karena sejak tadi pagi belum saya kasih makan memang ya. Nah, ini tadi baru saya goyang ini tadi ya teman-teman, gitu ya. Jadi ya, jadi ciri-ciri Jawarandu itu seperti ini ya. Ini yang dominan itu di telinga. Kalau ekor, bulu itu hampir sama, tapi lebih rewos yang sana itu ya. Yang mendasar itu adalah telinga. Ini bligon ya, telinganya seperti ini ya, ada bonggolnya. Tidak ada lempitannya seperti ini ya. Kepalanya besar, cembungnya tidak terlalu ya. Beda dengan PE saya ini. Kalau PE ini cembung, matanya sipit, lempitannya beda ya. Tuh ada lempitannya. Lempitannya. Tuh ada lempitannya. Terus berasal ini lokal. Kemarin memang PE induknya itu berasal dari bapak PE, terus induk Jawarandu, keluar induknya ini. Terus induknya ini saya kawinkan dengan ini, saudaranya ini ya, saudaranya bligon saya ini, keluar Jawarandu itu. Lah, ini PE ini ya teman-teman, ini saya beli langsung ke Kali Gesing. Nah, ini rewos ya, ini masih belia 1 tahun lebih sedikit. Nah, ini kurang makan. Nah, sehari belum saya kasih makan tadi. Biasanya saya kasih makan sore hari, combor sama hijauan gitu ya teman-teman. Nah, itu perbedaan PE ras Kali Gesing dan bligon. Teman-teman sudah tahu. Terima kasih, semoga bermanfaat.